Kan? Bunga itu menunjukkan apa? Hati itu. Betul 80. Hati itu. Hati. Oh iya, tiga kelopak hati melambangkan berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah. Terus? Kepanen. Oh, warna merah itu menunjukkan martir komunitas. Warna merah adalah warna iman, melambangkan keberanian kita untuk memberikan darah kesaksian sebagaimana para martir memberikan darah dan kehidupannya sebagai penyubur untuk pertumbuhan iman Katolik. Maka kita menggunakan warna merah. Ini dalam seragam kita, warna dasar adalah warna merah, bukannya warna partai. Tapi memang warna kemartiran atau warna iman, persembahan diri karena iman yang bertumbuh sebagai orang-orang Katolik. Apalagi yang lain boleh membantu supaya kita saling melengkapi saja. Tangan tuh saling selepat, saling menolong. Tujuh sakramen. tangan, 7 sakramen. Apa saja tuh? Iya, kegiatan. Komuni, minyak suci, manten, Mamat. Jadi kita terus gimana kalau 7? Kita melayani 7 sakramen. Pas-pasin aja. Pas-pasin aja. 7 tangan itu 5 ke atas melambangkan 5 bidang kehidupan gereja, yaitu pewartaan. Kita semua bertekun dalam pengajaran para rasul yang kita lakukan ini, meskipun dulu zamannya Rasul Petrus dan teman-teman guru ngono model lagunya itu belum ada. Tapi bahwa kasih kehidupan dan keselamatan itu harus diperjuangkan, dan sekarang sudah menjadi bagian dari perjuangan kehidupan kita. Kita hidupi bukan lahir dari diri kita sendiri, tetapi itu adalah warisan iman gereja dari zaman ke zaman. Lalu kita bersama-sama mengikuti itu. Yang kedua, liturgi atau peribadatan. Kita juga selalu mengingat, membawa, maka salah satu kekhasan kita adalah relawan yang memiliki petugas doa, Pak Ben. Memiliki petugas doa. Itu istimewa sekali. Dulu pada awalnya itu saya juga mikir, sama kalau relawan juga petugas doa. Relawan doa. Tapi ternyata oh iya betul, setelah mengalami masa COVID kita, boleh uang nyembah ke jenazah itu ternyata oh iya betul ya, itu sesuatu yang vital juga untuk kehidupan kita. Doa dari diri kita sendiri juga menguatkan ketika kita mempersembahkan pelayanan kita. Dengan dikuatkan ini, maka kalau beberapa kali kita juga mengumpulkan keluarga-keluarga supaya bisa bermisa bersama. Misa keluarga relawan itu mengharukan sekali sebetulnya. Selain soal doanya, tetapi juga soal paguyubannya. Kita ini juga berangkat dari keluarga-keluarga kita masing-masing, kelompok-kelompok dan komunitas-komunitas kita. Oleh karenanya, kerelawanan itu juga menjadi semakin inklusif, tidak eksklusif. Orang yang waku ki dhewe, paling bela rasa dhewe, paling relawan dhewe, paling top dhewe, paling dhewe. Tetapi memang menjadi semakin terbuka. Lalu dimensi yang juga perlu kita latihkan kembali adalah soal pelayanan. Kita itu masih terlalu gampang ngomong soal pelayanan. Nyatanya kalau diumumkan, ayo sopo iki ono permintaan mulai tadi kurang-kurang gitu, berapa-berapa sopo. Ada permintaan penjemputan jenazah. Jadi sesuk tidak nolak, tapi menyanyi gitu. Nah itu masih menjadi tugas kita bersama-sama. Lalu dimensi kesaksian. Dengan ini kita ingin menjadi saksi atas sukacita Injil dalam kehidupan kita masing-masing. Kita ini menjadi tanda kehadiran gereja. Dan ini yang kedua ini adalah berakar dari pengalaman iman pribadi dan pengalaman keluarga. Oleh karenanya ketika kita berangkat, kita mohon doa restu kepada keluarga, maka harap berkiprah dalam kerelawanan. Ini sebetulnya ya dulu
disadari juga bahwa beberapa kelompok relawan itu juga tidak hanya menangani bencana-bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, tetapi malah mendatangkan bencana-bencana rumah tangga. Nah, di beberapa tempat kan begitu itu, maka kita menjaga supaya ya ini sekolah keluarga, doa dan restu dari keluarga itu penting. Maka kita saling berkunjung ke rumah-rumah, saling mendoakan, mengajak misa dan lain sebagainya, itu dari bagian kerelawanan kita. Terus apa lagi? Salib misioner. Tugas kita adalah bermisi. Tanpa misi gereja mati. Kalau kita tidak bermisi, tidak mewartakan Injil, tidak bergerak keluar untuk menceritakan apa yang menjadi pengalaman kehidupan kita hanya berkanjang dengan kenyamanan diri kita, selesailah, gereja ini tidak ada lagi artinya. Karena memang tugas kita sebagai orang Katolik juga, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kabar sukacita Injil, baptislah segala bangsa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi muridku. Meskipun kita juga meminimalisir dalam tanda petik tanda-tanda kekatolikan kita, kalau kita sudah hadir bersama dengan teman-teman yang lain, ya sudah, kita mancing acur-ajar bersama dengan mereka. Oleh karenanya, dulu kita dalam pelatihan super yang pertama atau kedua, saya agak lupa ingat, mengingatkan diri bahwa kita ini bukan hanya sekedar bagian kavaleri atau infanteri yang harus ada sarana pendukungnya, kudu duwe tank dhisik iso mangkat, kudu duwe dukungan meriam dulu baru bisa berangkat, atau hanya sekedar salah satu angkatan saja. Tetapi kita ini memang Kopassus, artinya apa? Dengan tangan dan kaki nalar yang ada pada kita saja, kita harus sudah bisa menyelamatkan orang. Syukur diparingi ambulan, tambah lagi daya lipatnya dalam membantu kemanusiaan. Syukur meneh kancane saya oke, maka bertumbuh lagi dalam daya kemanusiaan. Lebih-lebih lagi ditambah seragam rombongan hanya lebih lagi dalam soal itu. Itu hanya sarana, fasilitas saja yang membantu kita. Tetapi yang paling penting adalah jiwa dan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Inilah yang membuat kita berani melangkahkan kaki untuk membantu orang lain dalam langkah dan laku kemanusiaan. Itulah jiwa dan semangat misioner kita yang perlu kita bina terus-menerus. Untuk menjaga itu semua, itulah sebabnya meskipun sithik orang ditampik, oke ya kudune. Saya mengatakan kepada Beni, kok yo robot ini tetap ono. Supaya ini mengingatkan, menjaga semangat dan chemistry, hubungan dan ikatan batin satu sama lain. Karena yang kita lakukan ini bukan cuma soal kemampuan atau kompetensi pribadi. Dulu misalnya Beni dan Pak Edu podo-podo iso nyopir, podo-podo iso nyopir ambulan, makan bareng iki iso selingso nang dalan. Waduh, itu juga makan semua. Ngopo dukung berembang, tekan saya dukung berembang. Kemampuannya ada, pengetahuannya ada, yang akan dilakukan itu juga tahu. Tetapi ketika tidak terjadi ikatan batin yang saling melengkapi itu, ya itulah yang terjadi. Tidak ada kemanusiaannya sama sekali. Hanya dua sopir yang sama-sama pengen mengantarkan jenazah. Itu kan amat sangat tidak manusiawi. Itu hanya contoh ekstrim. Itu contoh ekstrim dari sebuah kejadian kasus yang rasa saya ya bagi kita semua juga patut untuk menjadi sebuah pembelajaran. Bukan cuma soal alatnya, bukan cuma soal panggilannya atau selopo ora selo, bukan soal kemampuannya saja, skillnya. Tetapi memang sungguh-sungguh di sini inilah kita dipanggil untuk memberikan hati, dorongan hati kita. Lebih luasnya lagi ya sebetulnya iman Katolik itu bukan cuma soal aktivitas aku orang yang gereja, orang yang gereja, minggu orang minggu, tetapi memang sungguh-sungguh sampai kepada dorongan batin. Nek soal lain yang gereja karo orang yang gereja, Mas Guru itu suci timbang aku. Betul yang gereja.